Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam teman-teman dan salam budaya. Pertama-tama saya sangat gembira sekali ketika ada suatu institusi yang masih konsen tentang sastra di tengah gempuran globalisme, di tengah gempuran kapitalisme. Sastra ternyata masih ada yang nguri-nguri. Kemudian kedua, berbicara tentang Chairil Anwar, saya ingin pembacaan saya adalah ada 3 hal yang sangat besar berpengaruh terhadap kepenyairan Chairil Anwar. Yang pertama adalah bacaan. Chairil Anwar adalah seorang penulis buku. Dia dikenal sebagai pencuri ulung buku-buku. Banyak buku berdasarkan pengakuan kawan-kawannya, diantaranya Rifai Apin dan Asrul Sani. Ketika dia pindah rumah ketika habis cerai dengan Hafsah, dia membawa buku menggunung dalam satu becak. Tapi entah sampai saat ini buku-buku itu tentang apa belum bisa dideteksi. Kemungkinan adalah buku-buku mengenai filsafat eksistensialisme, karena Chairil Anwar menurut pengakuan Asrul Sani juga pernah mencuri buku di toko buku, bukunya Nietzsche, Zarathustra, tapi keliru dengan Bible ternyata. Padahal sudah ditandai oleh Chairil Anwar, mau dicuri, tapi keliru dengan kitab Bible, Injil. Itu beberapa pengalaman dengan buku Chairil Anwar. Kalau untuk tema-tema tertentu memang sulit dicari ya, tapi kita dapat melihat buku-buku apa atau bacaan apa yang berpengaruh pada Chairil Anwar berdasarkan puisi-puisi yang ia sadur dan ia terjemahkan. Di antaranya puisi-puisi dari penyair Belanda, Marsman dan Stouwenhoef dan Duperon, kemudian dari Inggris John Comfort, kemudian T.S. Eliot dan Ezra Pound, yang kemudian Archibald MacLeish, yang kesemuanya adalah para avant-garde di masing-masing negaranya. T.S. Eliot dan Ezra Pound di Inggris Amerika, kemudian Marsman dan Stouwenhoef di Belanda. Itulah yang mempengaruhi gaya kepenyairan Chairil Anwar, sehingga kemudian dia bisa menciptakan puisi yang berbeda dari generasi sebelumnya, yaitu generasi Pujangga Baru dan generasi Balai Pustaka. Itu bacaan ya. Kemudian yang kedua yang berpengaruh terhadap kepenyairan Chairil Anwar adalah perempuan. Kita tahu bahwa banyak puisi-puisi Chairil Anwar yang dibuat dan ditujukan kepada perempuan, di antaranya kepada Sri Ayati, kemudian kepada Gadis Rasid, Gadis Mirat, kemudian kepada Ida Nasution, dan masih banyak hal gadis lain lagi yang tidak tersebut di situ. Saya pikir obsesi Chairil Anwar terhadap perempuan memang sangat berpengaruh besar kepada kepenyairan Chairil Anwar. Kemudian yang ketiga, yang ini pengaruh sangat real dan sangat besar, yaitu situasi zaman. Chairil Anwar adalah anak zamannya. Chairil Anwar lahir tahun 1922 ketika periode pemerintah kolonial Belanda, Hindia Belanda sedang hampir mendekati fase-fase terakhirnya. Kemudian pada tahun 30-an mengalami krisis Malaysia, krisis dunia. Kemudian setelah itu ketika tahun 40-an Chairil Anwar orang tuanya bercerai, kemudian dari Medan dia pindah ke Batavia, dan saat itu situasi di Hindia Belanda dan dunia pada umumnya sedang menghadapi krisis moneter, kayak krisis moneter 98 kayak gitulah, krisis Malaysia. Kemudian periode selanjutnya adalah periode pendudukan Jepang. Periode pendudukan Jepang juga berpengaruh terhadap penyairan Chairil Anwar, di mana
pemerintah fasisme militer Jepang sangat represif terhadap rakyat dan bangsa Indonesia, bangsa Hindia Belanda waktu itu ya, belum Indonesia. Dan itu mempengaruhi terhadap jiwa dan karakter dan kepribadian Haidar Anwar. Kemudian yang ketiga adalah masa perjuangan kemerdekaan. Nah ini yang di dua masa ini, terutama di zaman pendudukan Jepang dan zaman kemerdekaan, Haidar Anwar menghasilkan banyak sekali puisi-puisi ya. Pada zaman itu dia produktif menciptakan puisi karena memang zaman itu sangat kondusif untuk dia menciptakan puisi untuk membentuk karakter dan kepribadiannya. Sampai kemudian ketika berakhirnya hidupnya di tahun 49, di mana dia belum mengerti sampai kemana revolusi Indonesia hendak dibawa dan berakhir, karena dia meninggal bulan April ya, 28 April, sedangkan penyerahan kedaulatan itu 28 Desember 49, hanya beberapa bulan setelah itu. Nah, saya di sini ingin membacakan puisi Haidar Anwar yang merepresentasikan keadaan Haidar Anwar dan zamannya. Bagaimana pembacaan Haidar Anwar terhadap zaman yang ia hidupi saat itu sehingga bisa menciptakan sehingga mempengaruhi kepenyataan Haidar Anwar. Puisi itu adalah berjudul Aku Berkisar di Antara Mereka. Lampunya putih aja Mbak. Putih aja, biasa aja ya. Makasih. Puisi itu berjudul Aku Berkisar Antara Mereka oleh Haidar Anwar. Aku berkisar antara mereka sejak terpaksa bertukar rupa di pinggir jalan. Aku pakai mata mereka, pergi ikut mengunjungi gelanggang bersenda, kenyataan-kenyataan yang didapatnya. Bioskop Capitol putar film Amerika, lagu-lagu baru, irama mereka berdansa. Kami pulang tidak kena apa-apa. Sungguh pun ajal macam rupa jadi tetangga. Terkumpul di halte, kami tunggu tren dari kota yang bergerak di malam hari sebagai lini masa. Kami timpang dan pincang, negatif dalam janji juga. Sandarkan tulang belulang pada lampu jalan saja, sedang tahun gempita terus berkata. Hujan menimpa, kami tunggu tren dari kota. Hati mati dalam malam ada doa bagi yang baca tulisan tanganku dalam cinta mereka. Semoga segala sipilis dan segala kusta sedikit lagi bertambah derita bom atom pula. Ini buktikan tanda kedaulatan kami bersama. Terimalah duniaku antara yang menyaksikan, bisa ku alami kelam malam dan mereka dalam diriku pula. 1949. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.